Halo Pak Fajri. Kayaknya kita mau baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam bahagia Bapak Ibu semuanya, terutama untuk seluruh guru yang ada di Kabupaten Pidijaya dan di seluruh Indonesia. Selamat bergabung di dalam komunitas SMP Negeri 1 Bandar 2 Ulegli Pidijaya di dalam seminar diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Jadi sebelum kita melanjutkan dengan materi kita hari ini bersama narasumber kita dan saya sebagai moderator, perkenalkan saya Fajri SPDGR, pengajar praktik Angkatan 8 Kabupaten Pidijaya. Dan keynote speaker kita Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bandar 2 Ulegli Pidijaya. Hari ini kita juga sudah kehadiran narasumber kita yaitu Ibu Nana Puspita. Selain dari pengajar praktik Angkatan 5, beliau juga pengajar fasilitator guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pidijaya. Nah, sebelum kita melanjutkan seminar kita hari ini, ya biar tetap semangat, izinkan saya memulai dengan pantun ya, Bapak Ibu ya semuanya. Oke, baik Bapak Ibu. Uniknya semut jalan berjajar akan ditangkap oleh Ibu Fitrian. Guru harus pandai mengajar supaya jadi suri tuladan. Dan untuk memberkati acara kita hari ini, marilah kita mulai dengan doa. Dan doa di dalam hati kita masing-masing kita niatkan semoga acara kita berlancar dan semoga sukses sampai nantinya. Kita mulai dengan Ummul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga terlaksana sampai sukses nantinya. Selanjutnya mari kita sama-sama Bapak Ibu kita dengarkan lagu Indonesia Raya.
selanjutnya untuk membuka acara diseminasi implementasi budaya positif di lingkungan sekolah komunitas SMP Negeri 1 Bandar 2 Uleglik Jaya. Dalam hal ini akan dibuka webinar kita oleh kepala sekolah atau mewakili yaitu Bapak Razali SPD. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada kesempatan yang berbahagia ini telah diberikan kesehatan, waktu dan tempat sehingga kita sudah dapat hadir dalam acara kita pada hari ini adalah acara dimensi budaya positif. Selawat salam bisa masuk sampaikan ke pangkuan Muhammad SAW yang telah bagi umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah, dari alam tidak berpendidikan ke alam yang pendidikan yang kita rasakan saat ini. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah pada hari bahagia ini, dan terima kasih kepada Bapak semua yang sudah meluangkan waktu untuk menyempatkan hadir pada acara kita pada hari ini, yaitu acara dimensi budaya positif ini yang disampaikan oleh Ibu Nanda SPD. Dalam hal apa yang disampaikan nanti oleh Ibu mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Beliau adalah salah seorang pengajar praktik yaitu A5 dan A9 sehingga beliau nanti akan menyampaikan materinya tentang dimensi budaya positif pada sekolah SMP Negeri 1 Bandar 2. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada dasarnya kita semua adalah sudah melakukan budaya positif dengan nilai-nilai yang terbaik. Kebijakan seperti pemberatasan setiap pagi, yaitu biasa kita laksanakan di sekolah. Yang pertama ada salam bersama siswa, senyum bersama siswa, sopan bersama siswa, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik. Kemudian di sekolah kita punya tata tertib dalam melaksanakan semua tugas, baik siswa maupun guru. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, harapan saya sebagai pimpinan, tolonglah apa yang disampaikan oleh Ibu nanti, Bapak Ibu mengambil manfaat yang sebaik-baiknya, sehingga menjadi sekolah kita sekolah yang terbaik di Kabupaten Pidijaya. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan sebagai pembukaan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atau mewakili yang telah membuka acara diseminasi implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita memasuki ke dalam agenda inti kita, yaitu mendengarkan atau pemaparan dari narasumber kita tentang diseminasi implementasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh fasilitator
Angkatan 9 dan pengajar praktik Angkatan 8 di Kabupaten Pidijaya oleh Ibu Nana Puspita. Kepada Ibu Nana Puspita, silakan. Baik, terima kasih Pak Fajri. Saya ambil alih ya. Izin share screen dulu Bapak Ibu. Tapi saya udah pernah gini, pembukaan pembukaan. Oh, belajar karya kamu. Balik gimana gini? Udah, Fajri, suaranya masuk sini. Oke, Bapak Ibu, saya bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 di Sekolah SMP 1 Bandar 2 kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Nah, ada diseminasi ini adalah bagian dari kegiatan komunitas SMP Negeri 1 Bandar 2. Komunitas ini ada di PMN. Salawat beriring salam, tidak lupa kita sanjung-sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Bandar 2 atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Fajri, dan Bapak-Bapak Ibu semua yang telah menyediakan waktu luang untuk hadir di diseminasi implementasi budaya positif ini. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas sekarang? Jelas ya. Oke, terima kasih. Pelaksanaan ada di biasa bicara teori Nah, budaya positif, tujuan dari pembelajaran yang akan saya sampaikan ini dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif. Ya, pemahaman tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu dimulai dari mana? Budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru sudah berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan. Dalam topik eksplorasi konsep
di modul budaya positif, modul guru penggerak, ini ada dipelajari tentang sosial, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian bagaimana keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol, restitusi dengan segitiga restitusi. Nah, semuanya ini bermula dari budaya positif. Ketika budaya positif sudah kita gerakkan, maka pembelajaran akan berpihak kepada murid dengan selamat dan bahagia. Bagaimana perubahan paradigma? Kita umpamakan ketika kita mengepal tangan, Bapak Ibu ya, ketika kita mengepal tangan, anggap saja A dan B, Anda dan teman Anda, ya. Jadi ada 2 orang, Bapak Ibu beserta dengan teman, robek, ya, silakan dirobek kertas kecil, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda, si B ini tadi, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B akan membujuk, mengancam, mencari cara, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Mari kita lihat. Ya. Nah, jika kepalan itu kita buka, maka yang akan terjadi itu seperti anak kecil ya. Itu dengan kita genggam, dia akan berusaha dengan berbagai cara, dengan menangis, teriak, menjerit, meminta membuka kepalan itu. Apakah kepalan itu merupakan bagaimana perubahan paradigma itu jika dikaitkan dengan ilusi kontrol? Kita kembali lagi bagaimana cara mengontrol. Ilusi kontrol itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan benar. Bahwa orang bisa memiliki hak dan untuk memaksa. Ini ilusinya, ya. Nah, jika kita bandingkan ilusi dengan teori kontrol, perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, coba kita bandingkan antara stimulus respon dan teori kontrol. Jika stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentu saja hal ini sulit ya. Bagaimana kita bisa mengubah orang agar berpandangan dan berpikiran dengan kita? Teori kontrolnya yang harus kita lakukan adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respons. Kalau misalnya seorang anak berperilaku buruk, kita langsung memvonisnya sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, setiap anak yang berbuat salah, dia pasti punya tujuan yang ingin dia sampaikan. Mungkin caranya dengan melakukan kesalahan terlebih dahulu. Kemudian stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah orang lain bisa mengontrol diri kita? Tidak, orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Dalam hati kecil kita ada hal yang memang kita tidak semuanya kita akan bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian yang keempat, kita bisa mengontrol orang lain. Kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain tidak bisa mengontrol kita, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti kita mendikte orang lain. Kita tidak bisa mendikte, mengatur orang ini harus melakukan ini. Sama juga seperti kita terhadap murid-murid kita. Kita tidak bisa terlalu mengatur, mengontrol anak ini, melakukan ini dari A sampai Z. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di stimulus respon, jika kita gagal, jika kita memaksa, maka kita akan membujuk. Kalau di teori kontrol, ketika kita gagal, kita ada kolaborasi.
sekolah tidak ada berpikir menang atau kalah, tapi sama menang. Bagaimana keduanya saling bermanfaat dan saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Next. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif, teori kontrolnya ini, grand teorinya punya Dr. William Glasser. Di dalam William Glasser ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu benar, ya. Makna disiplin. Nah, ketika kita mengontrol diri kita dari bagian kata disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, ya. Nah, lalu lahir lagilah dia memiliki perilaku itu punya tujuan. Tujuannya nanti ada ke teori motivasi, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas. Di dalam teori motivasi ini nanti ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu untuk menghindari hukuman. Motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman. Untuk mendapatkan imbalan. Contohnya seperti ini. Misal, Bapak Ibu termotivasi untuk disiplin mengajar datang tepat waktu. Kenapa? Bapak Ibu bisa bertanya kepada diri sendiri. Jika Bapak Ibu datang tepat waktu disiplin hanya ingin mendapatkan dari kepala sekolah, hanya ingin terlihat baik, nah itu berarti motivasinya masih motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, motivasi karena orang lain. Belum adanya kesadaran dalam diri sendiri. Bagaimana motivasi intrinsik itu? Motivasi intrinsik apabila Bapak Ibu itu merasa susah sendiri dalam diri kalau datang terlambat. Aduh, saya 5 menit lagi masuk, saya belum siap-siap, saya masih di rumah. Bapak Ibu punya kesusahan sendiri jika Bapak Ibu tidak disiplin. Bapak Ibu punya beban tersendiri. Bukan yang diharapkan pujian atau nilai dari orang lain, tapi karena memang untuk menghargai diri sendiri. Nah, ya. Jadi perlu untuk kita membangun motivasi intrinsik. Sama kalau kita ingin melakukan pengembangan diri. Untuk apa kita capek-capek ikut ini, melakukan ini, itu. Apakah kita hanya ingin mendapatkan nilai untuk kenaikan pangkat, ataukah kita ingin, kalau kita ingin mendapatkan nilai, berarti itu kita belum memiliki motivasi intrinsik. Kapan kita memiliki motivasi intrinsik? Kalau kita mengikuti pengembangan diri, ketika kita menghargai diri kita sendiri, menghargai bagaimana saya kalau ikut pengembangan diri ini, maka saya akan mendapatkan ilmu ini yang akan berguna, yang harus saya amalkan untuk anak didik saya. Seperti itu, ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita lihat, kemudian juga ada keyakinan kelas. Nah, pada teori kontrol Dr. William Glasser, model berpikir menang-menang. Model berpikirnya menang-menang, bukan menang kalah. Kemudian kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol guru yang bisa kita terapkan kepada siswa. Ada 5 ini pasti ada yang terbaik dan ada yang tidak baik. Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dalam menangani kasus murid, kita perlu memainkan peran posisi kontrol, 5 posisi kontrol ini. Kemudian menjalankan segitiga restitusi. Apa saja dari segitiga restitusi? Pertama, kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, lalu memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ya. Menanyakan keyakinan sehingga adanya kesalahan dan kesadaran. Teori kontrol yang lainnya realitas atau kebutuhan. Kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, bernapas, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan.
Oke, kita next sekarang. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Oh, sebentar ya Bapak Ibu, ini sudah. Oh ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin. Disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai. Jadi disiplin ini untuk mencapai sebuah tujuan. Kita next lagi. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang ya. Di dalam nilai-nilai kebajikan itu ada yang namanya akhlak. Nah, kalau akhlak, A itu amanah, K itu kompetensi, H harmonis, L loyalitas, D adaptif, dan K kolaboratif. Jadi nilai-nilai kebajikan yang harus kita jalankan dalam lingkungan sekolah kita adalah menjalankan akhlak yang mulia. Akhlak ini tadi apa saja? Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kaitkan nilai-nilai kebajikan yang tercerminkan dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi. Beriman, kreatif. Nah ya, jadi kalau kita mau nyanyikan, kita bisa menyanyikannya membawa supaya anak-anak mengingat nilai-nilai kebajikan di dalam kelas. Profil Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu agar supaya Bapak Ibu tidak lupa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang sudah dilakukan di sekolah. Kita berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah ya. Jadi ada namanya rapat rutin bulanan. Bagaimana apa saja refleksi kita setiap bulannya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila pada dimensi berakhlak mulia dengan 3S, senyum, sapa, salam seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah kita. Jadi setiap pagi menyambut siswa di depan pagar bersalaman, nah ya mencerminkan budaya positif. Kemudian nilai kebajikan apa lagi? Apresiasi kepada siswa yang mendapatkan juara supaya mereka bisa lebih termotivasi lagi. Oke, sekarang kita memasuki teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ya. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi ya. Kalau dimotivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti, misal seperti ini ya.
Jadi tuh boleh ada. Iya, ibu-ibu, tolong ya, karena kita satu ruangan, matikan suaranya, jangan ada berbicara ya. Ya. Oke ya, oke udah bisa saya lanjut ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan itu berarti masih motivasi eksternal, belum memiliki motivasi internal. Kalau untuk mendapatkan imbalan juga motivasi eksternal ya. Contohnya apa ya? Contohnya banyak sih di sekolah kita ini. Nah, misalnya kalau kita sebagai guru itu harus yang guru pahlawan tanpa tanda jasa, yang ikhlas ya. Misal, nah kalau kita sebagai guru datang cepat, kita ada jam pertama, apakah ketika kita tidak piket, kita tidak mau mengingatkan anak-anak kita. Nah, itu juga berarti belum ada kepedulian kita, belum ada motivasi eksternal, belum menghargai diri kita sendiri ya. Kalau motivasi internal berarti saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, saya merasa malu pada diri saya sendiri ya. Oh, kayak tadi saya bilang, kalau kita datang terlambat, kalau kita mau datang cepat itu bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin mendapatkan nilai, tapi karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Sekarang kita akan lihat apa itu hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu setuju tidak kalau anak-anak bersalah, kita beri hukuman dan kita beri konsekuensi? Bapak Ibu setuju? Boleh di kolom chat atau boleh buka suaranya. Oke. Iya, ini ada yang menunjuk tangan ini. Nah. Halo. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan atau konsekuensi siswa kita menangani apa? Tetapi bagaimana? Baik, tetapi ataupun sesuatu dia menyadari ilmu yang sudah kita dapatkan. Kita mencari satu masalah coba tambah yang salah pada diri kita. Nah, dari cara didik kita, dari cara memilih. Konsekuensi yang diberikan boleh. Karena suatu hukum penerapan konsekuensi yang membuat sistem tetapi bisa kita sebagai dari sekarang dengan memberikan tetap
bagaimana siswa tersebut bisa memiliki kesalahan itu yang kan konsekuensi itu bisa membuat siswa itu semakin terpuruk dan dia tidak akan pernah menyadari kesalahannya. Mungkin itu yang dari saya. Juga ilmu yang dari ini bisa kita implementasikan kepada diri kita dulu. Mungkin itu saja Bu Nana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Mimi ya. Semoga apa yang sudah Ibu Mimi dapatkan pelajaran dari Bu Mira ini bisa kita sama-sama menyebarkan kepada rekan-rekan kita untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Tadi memang suara Bu Mimi agak terputus-putus, tapi saya bisa menangkap ya bahwasanya hukuman dan konsekuensi ini belum tepat kita berikan kepada siswa yang melakukan kesalahan ya. Hukuman, kenapa kita berikan hukuman? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Membuat anak sakit jika hukuman kita berikan. Fisiknya maupun hatinya akan sakit dalam jangka waktu yang lama. Jadi dia tidak ada efek jerahnya kalau kita kasih hukumannya. Dia akan membenci disiplin. Kemudian dia seperti terpaksa, tidak lahir dari kesadaran diri dia sendiri. Saat menyakiti diri dia sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Cenderung anak yang kita berikan hukuman tanpa kita bertanya, dia sering tidak jujur. Sampai sering kali lihat anak-anak itu sampai dia berani berkata bohong sampai bawa-bawa sumpah. Kemudian dia merasa marah, kesal, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu, kalau tadi hukuman anak sakit hati, kemudian kalau konsekuensi anak jadi tidak nyaman. Akhirnya konsekuensi ini apa? Hanya dalam jangka waktu pendek. Kemudian sama-sama tidak menghargai disiplin. Stimulus tanggapannya mendorong anak agar menyesuaikan diri. Konsep diri baik pada konsekuensi ini. Jadi anak belajar untuk di peraturan, akan tetapi tidak bertahan lama. Pada konsekuensi anak kehilangan hak, tidak dibuat nyaman, diasingkan, ya, diasingkan sehingga adanya perbedaan. Oke, saya lanjut, ya. Nah, bagaimana kita melakukan jika tindakan gurunya? Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Jika si anak datang terlambat ke sekolah, apakah itu suatu hukuman atau konsekuensi? Jelas itu hukuman, ya. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu juga hukuman. Kemudian push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nah itu konsekuensi, ya, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Iya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak pakai sepatu hitam, jadi disuruh buka sepatu, itu hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit jam pelajaran olahraga. Itu juga konsekuensi. Bapak Ibu, secara nggak sadar mungkin kita pernah melakukannya, ya. Tapi dari sini, mulai hari ini kita akan belajar memperbaiki masa lalu, ya. Bagaimana kita membudayakan budaya positif. Oke, kita lanjut ke restitusi. Nah, setelah adanya hukuman, konsekuensi, maka kita perlu melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada kesalahan mereka, pada masalah mereka.
Dan restitusi ini membantu murid berpikir tentang seperti apa orang yang ingin punya tujuan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, bagaimana mereka harus mempertanggungjawabkan kesalahan mereka. Ya, jadi setelah adanya hukuman, konsekuensi, kita perlu melakukan restitusi. Ingat, restitusi ini berarti kita memperbaiki kesalahan mereka sehingga timbulnya kesadaran dalam diri mereka. Mereka itu siapa? Entah itu diri kita, entah itu diri siswa kita yang melakukan restitusi. Oke, bagaimana ciri-ciri restitusi? Nah, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Jadi belajar dari kesalahan itu dia memperbaiki hubungan. Dia tidak akan mengulang kembali. Adanya tawaran, bukan paksaan. Jadi setiap kesalahan itu ditawarkan dengan pilihan yang terbaik, bukan dipaksa. Misal, ya, kalau memaksa, mencoret-coret buku teman. Nah, bukan keluar dari mulut si teman guru, kamu harus mengganti dengan buku yang baru seperti ini. Nah, seperti itu juga. Tapi kesadaran itu lahir dari si pelakunya, ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadinya ada kesadaran untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus mencari solusi, mengembalikan murid yang berbuat pada kelompok ini. Bapak Ibu yakin dan percayalah, ketika kita melakukan restitusi kepada siswa kita, kita akan tahu. Berarti kita akan menyadari peran kita sebagai guru. Oh, selama ini saya belum memberikan apa-apa ya. Saya hanya bisa menyalahkan dia. Setelah kita melakukan restitusi, kita akan tahu kebutuhan dasar apa yang dia perlukan yang tidak dia dapat selama ini. Mungkin dia lahir dari anak broken home, mungkin dia lahir dari anak yatim piatu yang kurang kasih sayang, mungkin dia selalu di rumah yang selalu disalahkan, yang mungkin dia butuh penerimaan tanpa dibanding-bandingkan dengan orang lain. Next. Nah, sekarang kita lihat setelah tadi kita melakukan hukuman, konsekuensi, sekarang kita akan melihat restitusi, ya. Kita lihat restitusi ini bersifat positif. Kalau hukuman sangat-sangat negatif. Kalau konsekuensi itu netral. Kadang bisa menguntungkan, tapi lebih bukan lahir dari dalam diri. Hukuman itu biasanya terjadinya menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kalau kamu melakukan salah berarti kamu harus melakukan itu, ya. Tapi kalau restitusi kita melakukan pilihan. Nah, kemudian pada hukuman tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu panjang. Jadi kalau hukuman itu jangkanya waktunya panjang. Kalau konsekuensi itu nggak mungkin juga. Kalau ada guru yang mengontrol, kalau nggak ada berarti jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi dia jangka waktunya panjang, menguatkan, dia memperbaiki kesalahannya. Ada tawaran-tawaran pilihan yang lahir dari dirinya yang sadar untuk memperbaiki. Nah, kalau hukuman itu biasanya korban ketidakadilan. Kalau konsekuensi korbannya itu diabaikan. Nah, tapi kalau di restitusi korbannya itu mendapat ganti, diperbaiki, ya. Kalau hukuman anak tersakiti, kalau konsekuensi anak tidak nyaman, kalau restitusi anak mendapat penguatan, ya. Kalau perilakunya pada hukuman dia lebih agresif meningkat. Nah, pada konsekuensi hanya bertahan jangka pendek juga. Nah, di depan kita dia bagus menjalankan konsekuensi, tapi di belakang belum tentu. Kalau restitusi masalah terpecahkan. Kalau hukuman sistem akan berjalan bila murid tidak aktif. Nah, berjalan tidak takut. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Berarti ada peran guru yang kontrol. Kalau nggak ada yang kontrol, berarti konsekuensinya nggak jalan. Tapi kalau restitusi, murid kita arahkan untuk belajar tanggung jawab atas perbuatannya. Nah, kemudian kalau hukuman peraturannya berbunyi seperti ini. Kamu harus begini. Kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Nah, mampukah kamu melakukannya?
Nah, kamu harus terima kasih jika kamu sudah melakukan konsekuensi ini. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya, jadi konsekuensi itu, restitusi itu lahir dalam diri si pelaku supaya sadar. Ya, jadi restitusi ini lahir untuk si anak bisa menghormati dirinya sendiri dan orang lain sehingga lahirlah karakter profil pelajar Pancasila yang 6 tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan hukuman. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa next saja. Nah, ini kalau dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi kalau kita sesuatu itu kalau nggak melakukan seperti ini akan dapat penghargaan. Nah, itu kalau nggak dapat penghargaan akan dihukum. Nah, itu menurunkan kualitas daripada penghargaan, mematikan kreativitas. Terus tidak muncul ya, tidak lahir dari sendiri-sendiri motivasinya. Next. Nah, sekarang tadi sudah hukuman itu negatif. Kemudian konsekuensi itu netral. Setelah hukuman tidak bagus, konsekuensi jangka pendek juga harus peran kontrol guru selalu. Kemudian restitusi, setelah adanya restitusi baru membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan itu sepihak, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kita nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat setelah kita melakukan restitusi, keyakinan kelas, maka lahirlah budaya positif, ya. Nah, keyakinan kelas ini bermula dari kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas? Apakah kesepakatan kelas itu dia cara kita menyampaikannya kepada siswa juga jangan sepihak. Apa kesepakatan kelas kita kalau mau belajar? Nah, datang tepat waktu, Bu, mengucap salam, jaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Apa tidak boleh berbicara, tidak boleh mengganggu teman. Ada banyak sekali kesepakatan kelas, ya. Harus peduli, harus saling tolong-menolong, tidak boleh mengambil yang bukan barang orang lain tanpa ada kata pinjam. Nah, ada banyak sekali kesepakatan kelas yang bisa kita tawarkan, yang disepakati bersama oleh siswa-siswa kita. Keyakinan kelas, tepat waktu. Nah, ini ada keyakinan kelas. Yang pertama, tepat waktu. Kelas kita mulai dan selesai tepat waktu, ya. Ini contoh. Kemudian kita lihat lagi. Ada keyakinan kelas yang kedua. Contohnya apa? Angkat tangan jika ingin bertanya. Saat proses pembelajaran dan guru sedang menjelaskan, silakan anak-anak angkat tangan terlebih dahulu. Jadi ini juga salah satu budaya positif, ya. Ketika guru bertanya, nggak langsung semuanya satu menjawab, semua menjawab. Tapi kita budayakan budaya positifnya dengan keyakinan kelas. Kita harapkan kalau mau berbicara, angkat tangan dulu, ya. Mungkin di awal-awal mereka malu atau belum terbiasa, tapi kalau sudah terbiasa, mereka akan menghargai. Oh, dia dulu. Oh, si Samsul Bahri dulu misalnya. Oh, si ini dulu. Nah, mereka akan terbiasa. Bukan, Bu, tadi yang mengangkat tangan pertama adalah si Naila. Nah, seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, keyakinan kelas yang ketiga, ini contoh juga, ya. Simak teman yang berbicara di depan. Menghormati teman sekelas yang sedang memberikan ide atau berbicara di depan kelas. Ini juga salah satu contoh budaya positif yang bisa kita terapkan kepada siswa kita. Jadi jangan ada ketika teman berbicara, maka teman yang lain juga berbicara di mejanya. Nah, ini juga tidak harus kita yakinkan kesepakatan kelas kita. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas yang keempat, contohnya tunggu giliranmu. Angkat tangan dan tunggu dipanggil.
Nah, ini juga salah satu contoh budaya positif, antri, tunggu giliran ya. Salah satu pembiasaan karakter menghormati dan menghargai orang lain ya. Begitu juga ketika ada siswa yang mau bertanya ke meja guru. Bu, ini bagaimana? Bu, ini bagaimana? Kita bisa membuatnya dengan budaya positif, antri, bertanya satu-satu, jangan semuanya mengkerubuti meja guru. Jadi nanti kan fokus ya, bisa lebih fokus. Oke, next. Keyakinan kelas yang kelima. Nah, ini penting. Jaga kerapihan meja. Hanya benda yang diperlukan saat pelajaran yang boleh berada di meja. Ini menunjukkan pembiasaan menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Ya. Jadi Bapak Ibu, biasakan budaya positifnya itu ketika kita mengajar, ketika kita sudah memulai dengan bersiap dan berdoa, kita melihat dulu anak-anak di atas meja kalian masih ada sampahkah, di bawah, di kolong meja. Nah, ini juga budaya. Budaya ini memang harus timbul dari keyakinan kelas, dari kesepakatan, ya. Karena ketika ini menjadi suatu pembiasaan, maka ketika kita masuk, ketika ibu, oh boleh Bu Nana masuk, oh berarti mejanya harus dijaga, ya. Nah, memang ini bukan sehari dua hari pembiasaan ini Bapak Ibu, berbulan-bulan. Nah, ya, memang butuh peran guru untuk kita selalu memonitor. Kemudian kita lihat lagi, nah contoh ini merancang keyakinan kelas ya. Kita bisa memulainya dengan menuliskan di kertas post-it. Anak-anak, siapa keyakinan kelas kita ini apa? Coba semuanya boleh menempel, memberikan ide. Nanti kesepakatannya kita lihat dari yang pertama. Ini contoh yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu, tolong ya suaranya masuk ke dalam room ini. Pak Fajri, Pak Fajri. Bapak Ibu, suaranya ya, kita satu ruangan. Oke, sudah. Sudah bisa saya mulai lagi ya. Baik, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya sepihak. Misal, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu memang sudah peraturan. Tapi kalau di keyakinan kelas, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran siswa untuk bertanggung jawab. Ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Dilarang, kata-kata dilarang itu kata-kata peraturan. Tapi kalau di keyakinan kelas, menghormati orang lain. Kata-kata menghormati itu cakupannya luas. Ya. Tidak mengejek, tidak memanggil nama teman dengan panggilan yang bukan namanya. Kemudian pada peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain kalau di keyakinan kelas, berkomitmen ya, berkomitmen. Jadi komitmen itu lahir dalam diri sendiri. Oh, jam pertama ini nggak boleh telat, ini kalau telat nanti nggak enak pada diri sendiri ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas, kita disuruh untuk menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Pada keyakinan kelas, jagalah kesehatan. Nah, kalau peraturan bergantian atau menunggu kegiliran. Kalau di keyakinan kelas, bersabar. Ya. Nah, kemudian kalau di peraturan jangan berlari di kelas. Kalau di keyakinan kelas ada keselamatan dan keamanan. Oke, Bapak Ibu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang, rasa terima kasih, kesenangan, kebebasan, dan kekuasaan. Nah, Bapak Ibu, kita sering ya seperti ini. Kadang-kadang tanpa kita cari tahu, kita langsung memvonis siswa itu bersalah. Nah, kamu ini selalu begini. Kamu mengapa selalu begini ya? Tanpa kita harus mencari tahu.
kita gali dulu. Lalu kita lakukan restitusi. Sudahkah kita melakukan restitusi kepada siswa kita? Kenapa siswa ini jarang sekolah? Setelah kita restitusi, baru kita gali. Ternyata saya jarang ke sekolah karena tidak ada yang antar, rumah jauh, tidak punya kendaraan. Nah, setelah kita restitusi, kita yakinkan dia dengan konsekuensinya itu bagaimana dia bisa memperbaikinya, maka kita akan tahu kebutuhan apa yang tidak dia dapat. Mungkin dia tidak dapat kesenangan secara material, kehidupannya itu pas-pasan. Jadi ketika kita sudah tahu, maka kita akan mengerem diri kita sendiri yang langsung mengerti. Jadi kita tidak akan memarahi, kita punya trik dan cara sendiri bagaimana menghadapi siswa yang jarang datang ke sekolah. Ya. Contoh misalnya lain lagi, kalau siswanya itu broken home, ayahnya di mana, ayah dan ibunya pisah, ayah sudah tidak memberikan nafkah lagi, ibunya menjadi single parent dan tulang punggung satu-satunya tulang punggung keluarga, jadi dia tidak ada yang memperhatikan. Ketika anak tidak ada yang memperhatikan, maka dia akan mencari jati dirinya dengan melakukan kesalahan. Nah, maka seringkali juga anak itu di rumah dimarahi, dibanding-bandingkan oleh anak-anak yang lain. Di sekolah juga dimarahi. Ya, jadi Bapak Ibu, kita perbaiki diri kita di sekolah, kita gali kita restitusikan, kemudian kebutuhan dasar apa yang kurang dia dapatkan. Ketika dia butuh penerimaan, dia butuh kasih sayang, dia butuh penerimaan yang tidak dibanding-bandingkan. Dia butuh kebebasan. Saya tidak suka pelajaran berhitung matematika. Saya jangan dipaksa untuk belajar matematika. Nah, saya sukanya pelajaran yang motorik, yang olahraga. Nah, oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, maka kita akan mempelajari juga 5 posisi kontrol sebagai guru, ya. Nah, posisi kontrol kita ini yang pertama ada sebagai penghukum. Nah, kalau penghukum itu berarti kita seperti itu, begitu salah kita langsung menghukum. Kamu terlambat datang ke sekolah hari ini, lari keliling lapangan. Nah, seperti itu tadi ya. Kamu tidak pakai sepatu hitam. Nah, kamu buka sepatunya. 1 harian kamu tidak boleh pakai sepatu. Nah, itu juga sebagai penghukum. Penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, jadi dengan tangan, kekerasan verbal, kekerasan fisik itu guru berbuat seperti itu. Nah, kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu juga posisi kontrol sebagai guru. Kemudian menyalahkan orang lain. Nah, itu juga penghukum. Kemudian meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, kemudian kalau penghukum nanti murid akan berkata, biar saja. Nanti juga marah-marah lagi. Nah, sering ya kita seperti itu melihat murid, ibu itu selalu marah-marah. Jadi siang, sore, malam semua salah kita. Nah, itu berarti menandakan kita sebagai penghukum dan murid kita berkata seperti itu. Dampaknya apa? Dampak kalau kita sebagai posisi kontrol melakukan sebagai penghukum. Siswa akan terus mengulangi kesalahan. Kemudian pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, nah ini ya, guru itu berceramah. Seharusnya kamu begini. Guru itu seharusnya kamu tahu. Ibu lelah sekali lihat kamu, stres, capek ibu kasih tahu, kamu tidak ada berubah. Nah, hasilnya apa? Siswa menyembunyikan, menyangkal. Enggak, Bu, bukan saya, Bu. Saya enggak kayak gitu, Bu. Dia, Bu. Nah, hasilnya ketika kita melakukan posisi kontrol yang bersalah, maka murid cenderung berbohong. Kemudian berkaitan dengan dunia berkualitas, ya. Murid meletakkan diri di dalam dunia berkualitas. Kalau yang tadi penghukum di luar. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, siswa cenderung akan minta maaf dan merasa minder serta rendah diri karena dibanding-bandingkan.
Oke, sekarang posisi kontrol teman. Pada posisi kontrol teman, jadi kita membuat atasan-atasan itu sebagai murid ya. Nah, jadi kita kayak kawan itu dengan siswa. Yolah, cobalah maju. Kamu maju ya. Nah, nggak buka apa-apa. Nanti ini bisa tuh. Nah, jadinya murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, saya pikir Bapak Ibu teman tidak ternyata tidak begitu. Dampak kita melakukan posisi teman lemah, tidak mandiri, tergantung. Dan akhirnya kalau kita posisi teman ini, kalau yang saya perhatikan itu murid guru kurang berwibawa. Jadinya murid jadi nggak ada segan, ya. Tapi kadang-kadang perlu juga kita memposisikan sebagai teman. Kapan? Ketika kita mencari tahu siswa satu dengan siswa yang lainnya, kita cari tahu dari teman-temannya, gitu ya. Kemudian ada posisi kontrol pemantau. Nah, kalau pemantau itu dia mengukur apa peraturannya, diingat-ingat lagi. Nah, hasilnya apa? Menyelesaikan diri bila diawasi. Kemudian murid meletak peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi kalau pemantau, murid akan berkata seperti ini. Misalnya kalau kita sering, nih kalau ibu maju ke depan, ini ibu kasih bintang ya, bintang 1. Nanti murid akan berkata, berapa banyak bintang yang sudah saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu pemantau. Nah, ya, tulis ya, awas nih kalau nggak tulis. Nah, nanti ibu pantau, ibu lihat, ibu masukkan ke nilai, nggak ada nilai. Itu pemantau ya. Kemudian dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi ada rasa ketakutan murid. Ya. Nah, jadi yang terbaik posisi kontrolnya itu adalah posisi kontrol menghargai diri sendiri dengan manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini harus bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi hasilnya menguatkan pribadi siswa. Jadi murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, nanti murid akan berkata, bagaimana Bu cara saya memperbaikinya? Ya Bu, saya salah. Adanya kesadaran. Dampaknya apa? Mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Tapi Bapak Ibu, ini bukan sehari 2 hari. Nah, ini perlu pembiasaan sebulan, 2 bulan, atau mungkin bertahun. Ya, seiring berjalannya waktu dan usia siswa kita di sekolah. Nah, identifikasi pernyataan 5 posisi kontrol. Nah, ya kalau tadi yang pertama saya kecewa sekali dengan kamu, itu penghukum. Nah, kemudian kalau membuat rasa bersalah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ketika kita mengatakan itu kepada siswa, ada rasa minder, ada rasa rendah diri. Nah, pada posisi kontrol yang ketiga tadi, ayolah Bapak Ibu, ayolah maju ke depan. Untuk orang tua kamu, nah seperti itu ya. Kemudian pada posisi kontrol yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Nah, ini. Kemudian yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Ini juga tidak bagus. Nah, kemudian kita akan melakukan segitiga restitusi, ya. Melakukan segitiga restitusi yang pertama kita menstabilkan identitas. Nah, ini dulu ya, menstabilkan identitas. Setiap orang kita beranggapan seperti ini ya. Jangan kita menganggap orang yang bersalah itu adalah pendosa. Jangan kita benci, tetapi kita beranggapan setiap orang yang pernah melakukan kesalahan dia akan belajar, nggak masalah. Dengan salah akan belajar dan memperbaiki. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini kalau kita kaitkan dengan nilai Allah saja Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Sudah berkali-kali melakukan dosa, ketika kita menstabilkan identitas, Allah masih menerima kita. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, ya. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi nanti kita ambil contohnya ya. Ketika menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang
seperti apa. Oke. Bapak Ibu mohon perhatiannya ya yang dalam ruangan. Oke Bapak Ibu, yang pertama menstabilkan identitas. Yang pertama untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi menstabilkan identitas itu, restitusi itu kayak kita melakukan wawancara ya Ibu. Tapi wawancaranya itu wawancara terbuka. Misal begini, berbuat salah itu manusiawi ya, nah ya, nggak ada manusia yang berbuat salah. Bapak Ibu juga dulu pernah buat salah, tapi ketika Ibu melakukan kesalahan ini, Ibu renungin, Ibu resapi. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya, kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Nah, contoh misalnya ketika ada kasus bully. Ya. Kita tahu misalnya si A ini dia suka membuli. Nah, ketika kita membuli, ketika kita menstabilkan identitasnya, kita bukan langsung memvonis dia. Kenapa kamu bully dia? Kenapa kamu selalu tiap hari bully dia? Tapi kita menyadarkan, menstabilkan identitas dia. Kita tanya, kita gali dulu, tinggal di mana, berapa bersaudara, kebiasaannya apa, nah bagaimana pelajaran apa yang dia sukai. Tadi pelajaran ini, pelajaran matematika, kita nggak buat tugas, terus udah nggak buat tugas, ada buat kesalahan apa, nah, sehingga menstabilkan identitas, menyadarkan kesalahan itu dia sebutkan sendiri, siswa kita yang menyebutkannya sendiri. Kemudian pada saat validasi kebutuhan, membantu siswa menggali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, yaitu power, freedom, love, and fun and survival. Kalau validasi kebutuhan, percakapan yang sering kita katakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kalau kamu sudah melakukan ini, apa tujuannya? Pentingnya apa? Nah, itu untuk menyadarkan. Kemudian kamu boleh tetap berusaha jaga sikap seperti itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, ya. Nah, jaga sikap. Nah, kalau kamu terus membuli orang, nah, posisikan validasi kebutuhan seperti ini. Kalau anak yang bully tadi, coba posisikan kalau kamu yang diejek-ejek. Nah, bagaimana perasaanmu? Malu? Malu. Pasti si anak akan mengatakan, kalau dibully, ya tidak terima, malu, marah, nah, ingin balas. Nah, seperti itu juga ketika kamu melakukannya pada orang lain. Jadi, kamu belajar cara lain. Nah, kenapa kamu melakukannya? Apakah hanya iseng untuk ulang-ulang? Apakah memang apakah ada kecemburuan sosial? Nah, itu harus kita sebagai guru menggali lagi. Apakah kamu bisa melakukannya lebih baik besok lagi? Apakah kamu akan mengulangnya? Nah, kita sadarkan, kita validasi kebutuhannya, ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Pada saat tahap meyakinkan, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia beretika dengan orang lain. Apa yang biasa guru katakan? Apa nilai yang kita percaya di sekolah? Nah, jadi kita kaitkan dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kita udah buat kesepakatan kelas kan? Ada. Coba baca kesepakatan kelasnya. Ada nggak di sini? Menghormati orang lain, menghargai. Ada, Bu. Jadi nilai-nilai universal yang telah kita sepakati ini kalau tidak dicapai, kelas yang ideal itu seperti anak yang soleh itu seperti apa, ya. Jadi pada saat menyanyikan kita ini, kita sebagai guru perlu mendidik anak supaya menjadi lebih sadar dan memperbaiki kesalahan. Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu sudah melakukan membuli kawan kamu? Pasti si anak itu akan sadar, diam, dan meminta maaf.
Oke, Bapak Ibu, sekian tanya ini yang dapat saya sampaikan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, Mbak. Kepada Pak Fajri. Pak Fajri masih ada di room. Kita buka sesi tanya jawab, Bapak. Bu, ini kayaknya pada terlempar-lempar di sini, Bu, ya. Adakah yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Iya, coba Ibu R ya. Bu R, buka dulu suaranya, Bu R. Belum, Bu R, belum terbuka suaranya, Bu R. Oke, sudah, Bu R. Bu, saya ingin bertanya bagaimana anak yang sudah kita perbaiki akhlaknya, tapi dia tetap mengulangi membuli teman-temannya. Bagaimana kita ambil tindakannya? Oke, iya, boleh di-unmute kembali ya, Bu R ya. Oke, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan dari Bu R. Yang tangan. Ya, volumenya dimatikan dulu, Bu. Oke, sudah. Terima kasih, Bu R. Nah, ini bagus sekali pertanyaan Bu R ya. Jadi Bu R sudah melakukan menyadarkan siswanya, tapi dia masih kebiasaan suka mengejek dan membuli teman-temannya ya. Nah, jadi jika anak yang sudah kita lakukan, tadi pembiasaannya seperti saya katakan tadi, ini tidak bisa sehari 2 hari. Sebulan, dia waktunya itu perlu pembiasaan sebulan, 2 bulan, atau bertahun-tahun. Nah, ketika anak yang sudah kita perbaiki, kita lakukan segitiga restitusi dengan posisi kontrol kita sebagai manajer, tapi dia mengulang kembali, berarti itu memorinya hanya sesaat. Artinya kita butuh kesabaran. Kita butuh kesabaran dan refleksi. Refleksinya itu nanti ada penilaian. Ada refleksi, ada penilaian berkelanjutannya. Nanti ini dikaitkan dengan guru BK ya. Kesalahannya yang pertama, alhamdulillah misalnya sebulan dia berubah. Bulan kedua, bulan ketiga dia mengulang lagi. Maka kita dengan perasaan bersabar kita ini tadi, dengan perasaan yang tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh, kita lakukan lagi. Kita sadarkan lagi, kita validasi lagi, sehingga si anak ini tadi bisa berubah ya. Memang butuh kesabaran ya Bu R ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, ini sudah setengah 12. Sudah setengah 12. Apakah di antara Bapak Ibu tidak ada lagi yang bertanya ya? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, baik, kita akan tutup. Saya hentikan presentasinya. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup acara ini, marilah kita tutup dengan doa penutup. Doa penutup dengan membaca doa di dalam hati masing-masing. Doa penutup dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah setia
sampai 1 jam ke depan, 1 jam ya, menemani dalam diseminasi implementasi budaya positif. Nah, kata-kata penutup saya, mari bersama bergerak, menggerakkan budaya positif. Mulai dari diri kita sendiri, kemudian baru kiri kanan orang kita, depan belakang atas bawah, baru ke murid kita. Tanpa kita harus menunggu titah, tanpa kita harus menunggu ujian, hadiah atau nilai, ya, demi anak bangsa. Bapak Ibu boleh buka kamera, kita foto bersama. Ya. Ibu Eka masih dalam grup? Iya. Ibu Eka masih dalam grup? Oke, iya Ibu Maria. Oke, kita foto bersama dulu ya. Ibunya Nur Jamila ini jaringannya ya. Nggak kelihatan Bu Nur Jamila di saya kameranya. Yang kelihatan ini Bu Maria Lena, Ibu Jainab, Ibu Rizky Amelia. Oke, Ibunya Nur Jamila sudah kelihatan. Ibu N. Oke. Sudah? Belum, tunggu ya. Oke, kita gaya Bapak Ibu. Tolong tekanlah screen ini. Ya, kita bentuk lope ya. Bentuk lope gini aja ya, Bapak Ibu. Belum. Bentuk lope Bu Jainab. Boleh Bu Maria. Ya. Mukanya agak turunin sedikit Bu, jangan nggak kelihatan mukanya. Lope-nya seperti ini, boleh kiri. Iya. Oke, 3. Bu Eka nggak kelihatan mukanya, belum? Iya. Kebalik lope-nya Bu Eka ya. Enggak. Oh iya. Oke, Bu Zainab bagus lope-nya. Oke ya. Minta bantu Pak Padri. 3, 2, 1. Oke, terima kasih udah. Oke, sudah. Baik Bapak Ibu, sekian diseminasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tombol merah. Apa ya? Sudut kiri bawah ya. Ya. Yang ni enggak duit. Oke, Bu Nana udah bisa keluar ya? Nggak ngerti.